Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tugas instrumentasi biomedis dengan judul elektromiografi sensor sedikit. Kelompok 8 ini sendiri terdiri dari Delvina Arditama, Hadia Putri Ilahi, Melda Sari Fadila, Putri Anggun, dan Witri Wulandari. Apa sih elektromiografi itu? Elektromiografi atau biasa disebut dengan EMG merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi dan rekaman aktivitas listrik pada tegangan otot untuk menghasilkan suatu rekaman aktivitas listrik yang biasanya disebut dengan elektromiogram. Cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerja EMG ini dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan sel-sel otot saat neurologis atau sel-sel elektrik ini diaktifkan, sehingga sinyal tersebut dapat dianalisis untuk mendeteksi kelainan medis pada gerakan manusia. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada resistor, kapasitor, IC-TL084, LM386, dioda 1N4148, kabel capit buaya, trimpot pinot, kabel jumper, poin thermal block 3 dan 2, breadboard, elektroda, dan osiloskop. Nah, pada pinot diagram itu ada dua IC yang kita gunakan. Yang pertama itu ada IC TL084. Pada IC ini terdapat 4 op-amp. Yang pertama itu ada output 1, inverting input 1, non-inverting input 1. Output kedua itu non-inverting input 2, inverting input 2, dan output 2. Yang ketiga itu ada non-inverting input 3, inverting input 3, output 3. Yang keempat itu ada output 4, inverting input 4, dan non-inverting input 4. Nah, di sini kan ada FCC plus tuh. FCC plus ini nantinya bakal dihubungkan ke sumber tegangan dan FCC min itu bakal dihubungkan ke ground. Selanjutnya yaitu ada LM386. Fungsinya itu ada memperkuat sinyal. Di sini tuh terdapat 1 op-amp. Tahap-tahapnya itu yang pertama memulai. Setelah itu siapkan alat dan bahan, buat rangkaian difference amplifier, diagram sirkuit, buat casu daya menggunakan LM386 op-amp, sisipkan elektroda, rakit sirkuit, dan uji rangkaian. Jika berhasil, maka selesai. Jika tidak, maka mulai kembali ke rangkaian difference amplifier. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses-proses yang telah kami lakukan. Di sini ada 3 proses. Yang pertama, pembuatan rangkaian menggunakan Proteus. Yang kedua, perancangan alat menggunakan breadboard sesuai dengan skematik Proteus. Dan yang ketiga, percobaan alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses yang pertama. Nah, ini dia skematik Proteus yang telah kami buat. Pada skematik ini terdapat 8 op-amp yang terdiri dari 7 op-amp TL084 dan 1 op-amp LM386. Fungsi dari LM386 ini untuk meningkatkan sinyal. Pada rangkaian ini terdapat input yang berasal dari elektroda yang ditempelkan pada lengan, lebih tepatnya di otot lengan, dengan menggunakan kabel buaya. Nah, setelah itu sinyal akan masuk ke rangkaian high pass filter, kemudian menuju rangkaian low pass filter. Nah, dari rangkaian low pass filter kemudian menuju ke output. Nah, sebelum dikeluarkan output menggunakan osiloskop, sinyal dari otot masuk ke op-amp LM386 tadi untuk meningkatkan sinyal yang akan dikeluarkan oleh osiloskop. Nah, kemudian pada proses kedua ini merangkai rangkaian skematik menggunakan breadboard sesuai dengan skematik pada Proteus yang telah dibuat pada proses sebelumnya. Nah, percobaan penggunaan prototipe alat yang kami buat, kami melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Nah, pada percobaan pertama, kami melakukan percobaan ini dengan menggunakan osiloskop, tetapi sinyalnya tidak terbaca. Kemudian pada percobaan kedua, sinyalnya telah terbaca sesuai dengan yang kami tunjukkan pada foto tersebut. Nah, di sini terdapat 3 elektroda. 2 elektroda diletakkan pada otot lengan dan 1 elektrodanya lagi diletakkan pada ground yang terletak di kaki. Pada rangkaian yang telah kami buat, kami menggunakan high pass filter dan juga low pass filter. Nah, di mana HPF ini dirancang untuk melewati frekuensi tinggi dan mengurangi frekuensi rendah. Jadi, ketika sinyal memiliki banyak komponen frekuensi rendah seperti suara bass, HPF akan mengurangi amplitudenya sehingga mengakibatkan sinyal yang lebih kecil pada output. Nah, lalu kami juga menggunakan LPF, di mana LPF ini dirancang untuk membiarkan frekuensi rendah melewati dan mengurangi frekuensi tinggi, sehingga dapat tetap mempertahankan amplitude frekuensi yang lebih rendah. Nah, di sebelah kanan saya merupakan hasil perhitungan
sekitar 106,10 Hz. Di pembahasan ketiga, proses dimulai dalam rancangan rangkaian pada Proteus, yaitu kami merancang skematik sesuai dengan referensi yang kami pilih. Terus osiloskop menampilkan gelombang. Setelah analisa dan melakukan rangkaian ulang, pada percobaan pertama kami tidak mendapatkan gelombang yang kami inginkan pada osiloskop, karena setelah kami analisa ternyata pada IC pin out VCC dan VAA-nya tidak terhubung dengan power dan ground. Kemudian kami salah menempatkan titik pada breadboard sehingga tidak terbaca pada osiloskop. Setelah itu kami memperbaiki dan mengulang rangkaian. Pada percobaan kedua kami mendapatkan sinyal frekuensi sekitar 49 sampai 50 Hz yang kami dapatkan pada osiloskop di percobaan kedua. Namun frekuensi tersebut sangat rendah karena pada standar EMG itu kurang lebih sekitar 500 Hz, sehingga gelombang yang ditampilkan pada osiloskop juga tidak terlalu signifikan. Kemudian perhitungan high pass filter dan low pass filter. Di sini kami mendapatkan high pass filternya 0,8 Hz dan low pass filternya 106. Nilai ini jauh dari standar EMG pada umumnya, karena pada umumnya high pass filter pada EMG itu seharusnya 20 Hz dan low pass filternya 150 Hz, dan ini mengakibatkan tadi seperti pembahasan sebelumnya mengakibatkan sinyal yang terdeteksi pada osiloskop itu tidak terlalu signifikan karena low pass filter dan high pass filternya tidak mencapai standar. Kemudian ada beberapa pada rangkaian itu komponennya kami ubah, kami sesuaikan, karena pada di percobaan di skematik ketika kita mengikuti sesuai dengan referensi itu 500K, resistornya itu tidak terdeteksi. Kemudian kami analisa, kami ubah dan menjadi 10K, itu baru terdeteksi, sehingga mengakibatkan high pass dan low pass filter perhitungannya berubah, kemudian jadi tidak sesuai standar EMG. Karena kalau kita memaksakan untuk 500K dengan tidak mengubah rangkaian secara keseluruhan, itu tidak muncul sinyal. Terus sinyal EMG ini juga rentan terhadap kebisingan dan interferensi eksternal, jadi banyak sekali noise yang akan dihasilkan. Kemudian pada rangkaian skematik yang kami bawakan itu kita pakai 8 op-amp. Kita menggunakan 8 op-amp, 4 op-amp dari IC TL084 yang pertama, 3 op-amp dari IC TL084 yang kedua, dan 1 op-amp dari RM386. Kenapa 1 op-amp tidak masuk ke TL084 saja? Karena IC LM386 ini berfungsi sebagai gain, meningkatkan sinyal yang didapatkan sehingga sinyalnya dapat terdeteksi pada osiloskop. Kemudian kesimpulan, sistem EMG sederhana ini berhasil dirancang menggunakan IC op-amp TL084 dan LM386 yang mampu menangkap dan memperkuat sinyal EMG dari otot manusia, namun hasilnya belum sesuai standar frekuensi standar EMG pada umumnya. Kemudian perbedaan nilai frekuensi cut-off dari HPF dan LPF yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan komponen, terutama kapasitor dan resistor, itu sangat berpengaruh terhadap sinyal yang dihasilkan frekuensi pada osiloskop. Dan
Selanjutnya, konfigurasi rangkaian yang kurang tepat dan gangguan eksternal seperti noise juga berkontribusi terhadap kualitas sinyal yang buruk, termasuk pemasangan komponen yang salah pada percobaan pertama sebelumnya. Dan yang terakhir, meskipun penggunaan TL084 dan LM386 ini memberikan hasil yang baik, optimasi lebih lanjut pada filter dan perbaikan pemilihan komponen sangat penting ke depannya untuk memperbaiki sinyal yang dihasilkan agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan akurasi dan kualitas sinyal pada percobaan selanjutnya, sehingga sistem EMG dapat digunakan dalam aplikasi medis dan teknologi yang lebih lanjut.